Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Maulidia Zura Ushal Sabila, Muhammad Riansyah, dan Muhammad Nasir Arrofi. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang bertemakan Kawasan Pengembangan Teknologi Pendidikan. Kawasan pengembangan memiliki pengertian suatu proses penerjemahan atau spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Kawasan pengembangan memiliki cakupan dalam pengembangan teknologi audiovisual, teknologi cetak, multimedia, dan juga teknologi yang berbasis komputer. Terdapat hubungan yang sangat erat antara teknologi serta konten dalam pembuatan media. Teknologi pendidikan merupakan studi serta etika praktek yang erat kaitannya dalam upaya memberikan fasilitas pembelajaran dan peningkatan kinerja dengan jalan menciptakan serta memanfaatkan sumber-sumber teknologi yang tepat. Tujuan dari teknologi pendidikan yakni memberikan kemudahan dalam pembelajaran yang ada, menjadikan pembelajaran sebagai suatu hal yang menarik dan tidak membosankan bagi peserta didik, dengan menggunakan media dan fasilitas yang ada. Association for Educational Communication and Technology memberikan definisi terhadap teknologi pendidikan maupun teknologi pembelajaran sebagai suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dan memiliki pengertian yang melebur menjadi satu, yakni sebuah studi serta praktek yang digunakan untuk memfasilitasi terjadinya pembelajaran dan juga melakukan perbaikan kinerja dengan penggunaan, penciptaan, pengelolaan teknologi, proyek, serta sumber daya yang sesuai. Teknologi pendidikan memiliki pengertian yang bermacam-macam, akan tetapi pengertian tersebut tidak dapat disalahkan dan juga tidak dapat dibenarkan secara mutlak dan juga tidak dapat disalahkan secara mutlak. Karena masing-masing dari ahli, masing-masing dari orang yang memberikan pengertian tentang teknologi pendidikan tersebut telah melakukan pengamatan dan juga melakukan observasi mengenai pengertian tersebut. Jadi mereka berargumentasi sesuai dengan penelitian yang mereka lakukan. Nah, dalam buku yang berjudul Menyemai Benih Teknologi di sini terdapat beberapa pengertian mengenai teknologi pendidikan. Yang pertama yakni teknologi pendidikan adalah sebuah proses yang kompleks, terdiri atas manusia, alat, serta sistem dan juga gagasan, organisasi, dan juga prosedur. Kemudian, teknologi pendidikan menggunakan pendekatan yang bersifat sistematis dengan tujuan menganalisis serta memecahkan persoalan dalam proses pembelajaran. Kemudian pengertian selanjutnya, teknologi pendidikan adalah sebuah bidang profesi yang tercipta karena adanya suatu usaha yang terorganisir dalam melaksanakan penelitian, mengembangkan berbagai teori, dan mengaplikasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang terakhir, teknologi pendidikan bekerja dalam aspek kependidikan yang integratif. Kawasan pengembangan bersumber pada produksi media. Melalui perjalanan yang cukup panjang, transformasi dalam hal kemampuan media ini berimbas pada perubahan pada kawasan. Setelah kemunculan film pertama kali yang merupakan dasar sejarah yang berkaitan dengan adanya gerakan audiovisual menuju era teknologi canggih dalam pembelajaran seperti sekarang. Film pun sekitar tahun 1930 itu awal mula muncul perfilman. Nah, setelah itu kemudian film dikembangkan sebagai media untuk pembelajaran bagi peserta didik. Kemudian pada Perang Dunia Kedua, maka telah digunakan pada Perang Dunia Kedua, pada Perang Dunia Kedua, komputer ataupun film itu telah digunakan untuk berperang. Jadi untuk
untuk memberikan gambaran mengenai strategi militer yang akan mereka laksanakan ketika mereka akan berperang nantinya. Nah, kemudian semakin lama, sekitar tahun 1980, akhirnya komputer, film, dan juga media lainnya itu digunakan untuk pembelajaran. Hal ini tentunya sangat berguna bagi peserta didik karena dengan adanya media tersebut peserta didik dapat lebih tertarik untuk mempelajari pelajaran mereka dengan menggunakan media yang ada karena media tersebut sangat menarik bagi mereka. Baik, mungkin cukup sekian dan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasir Arafi. Di sini saya akan membahas tentang kawasan pengembangan teknologi pendidikan. Arah perkembangan teknologi selanjutnya adalah pengembangan, yaitu proses pengubahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Bidang pengembangan meliputi pengembangan teknologi percetakan, teknologi audiovisual, teknologi komputer, dan multimedia. Yang pertama, teknologi cetak. Teknologi cetak merupakan cara buat menghasilkan atau mengungkapkan bahan seperti buku-buku, bahan-bahan visual yang statis, terutama melalui percetakan mekanis atau fotografis. Teknologi ini sebagai dasar buat pengembangan dan pemanfaatan menurut kebanyakan bahan pembelajaran lain. Hasil teknologi ini berupa cetakan. Teks pada penampilan personal komputer merupakan suatu contoh penggunaan teknologi komputer buat produksi. Dua komponen teknologi ini merupakan bahan teks verbal dan visual. Pengembangan kedua jenis bahan pembelajaran tadi sangat tergantung dalam teori persepsi visual, teori membaca, pengolahan informasi yang sang insan, dan teori belajar. Secara khusus, teknologi cetak visual memiliki karakteristik menjadi berikut. 1. Teks dibaca secara linear, sedangkan visual direkam menurut ruang. B. Keduanya biasanya menaruh komunikasi satu arah yang pasif. C. Keduanya berbentuk visual yang statis. D. Pengembangan sangat bergantung pada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. E. Keduanya berpusat dalam pembelajar. Informasi bisa diorganisasikan dan distrukturkan pulang sang pemakai. 2. Teknologi audiovisual. Teknologi audiovisual adalah cara menghasilkan dan membicarakan bahan memakai alat-alat mekanis dan elektro buat menyajikan pesan audio dan visual. Pembelajaran audiovisual bisa dikenal menggunakan gampang lantaran memakai perangkat keras di dalam proses pembelajaran. Peralatan audiovisual memungkinkan pemroyeksian gambar hidup, pemutaran pulang suara, dan penayangan visual yang ukuran besar. Pembelajaran audiovisual didefinisikan menjadi produksi dan pemanfaatan bahan belajar yang berkaitan menggunakan pembelajaran melalui penglihatan dan indera pendengaran yang secara eksklusif selalu bergantung pada pemahaman istilah-istilah dan simbol-simbol sejenis. Secara khusus, teknologi audiovisual memproyeksikan bahan, misalnya film bingkai, dan transparansi. Teknologi audiovisual memiliki karakteristik sebagai berikut. Bersifat linear. B. Menampilkan gambar yang dinamis. C. Biasanya digunakan dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya oleh perancang atau pengembang. D. Mereka biasanya merupakan bentuk representasi fisik dari ide-ide nyata dan abstrak. E. Dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip psikologi kognitif dan perilaku. F. Sering berpusat pada guru dan kurang memperhatikan interaktivitas siswa. Teknologi komputer adalah metode untuk memproduksi dan mengirimkan bahan menggunakan perangkat mikroprosesor. Teknologi ini menyimpan elektronik secara digital dan menampilkan informasi pada layar kontrol. Teknologi komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
A. Digunakan secara acak atau tidak teratur serta secara linear. B. Dapat digunakan sesuai keinginan siswa dan dengan cara yang dirancang oleh perancang atau pengembang. C. Ide sering diungkapkan secara abstrak menggunakan kata-kata simbol atau grafik. D. Prinsip-prinsip ilmu kognitif diterapkan dalam proses pengembangan. E. Pembelajaran dapat berpusat pada siswa dengan tingkat interaksi yang tinggi. 4. Teknologi terpadu. Teknologi terpadu adalah metode pembuatan dan pengiriman bahan dengan menggabungkan berbagai jenis media di bawah kendali komputer. Banyak orang percaya bahwa teknik belajar yang paling kompleks adalah menggabungkan berbagai jenis media di bawah kendali komputer. Pembelajaran dengan teknologi terintegrasi ini memiliki sifat sebagai berikut. A. Dapat digunakan secara acak selain linear. B. Ini dapat digunakan sesuai dengan keinginan siswa dan bentuk yang dirancang oleh pengembang. C. Gagasan sering disajikan secara realistis dalam konteks pengalaman belajar, relevan dengan kondisi pembelajaran dan di bawah kendali pembelajaran. D. Prinsip-prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan penerapan materi pembelajaran. E. Pembelajaran berpusat dan terorganisir pada pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk ketika digunakan. F. Materi pembelajaran menunjukkan tingkat interaktivitas siswa yang tinggi. G. Sifat materi menggabungkan kata-kata dan contoh dari banyak sumber media. Yang pertama adalah media pembelajaran akhlak. Media dengan alat bantu seperti buku gambar, VCD, audio maupun video dalam proses belajar mengajar sangat cocok diterapkan dalam pendidikan dasar, sehingga seorang peserta didik itu tertarik untuk mengikutinya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah pembelajaran serta penerapan sholat duha dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran dalam konteks ini dapat dilakukan dengan media buku bergambar yang menarik siswa untuk mengikutinya. Pembelajaran dengan sistem ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Tidak hanya dengan buku bergambar, melainkan bisa diaplikasikan menggunakan tampilan-tampilan dari video, VCD, maupun dalam komputer. Selain untuk menambah ketertarikan seorang peserta didik, dengan hal tersebut mampu menambahkan pengalaman seorang peserta didik dalam penggunaan media. Dari hal tersebut, media memiliki peran penting dalam pendidikan agama Islam. Contoh kecil, penerapan sholat 5 waktu. Seorang peserta didik akan lebih tertarik dengan penjelasan yang lebih menarik, seperti halnya penjelasan sholat 5 waktu dengan cara video. Jadi mereka akan tertarik dan akan mengikutinya. Maka dari itu peran seorang tenaga pendidik sangat penting dalam konteks ini. Mereka harus mampu mempelajari setiap anak muridnya, sehingga mereka mampu menentukan bagaimana cara pendidikan yang akan mereka lakukan.
Tentu ini bukan tugas yang mudah. Tapi dengan semua itu diharapkan mampu meningkatkan tingkat pendidikan dan prestasi siswa dalam proses pendidikan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum.